Halo guys, kembali lagi di channel GA Film. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Free Guy yang dirilis tahun 2021. Film bergenre science fiksi ini menceritakan seorang karakter NPC di dalam sebuah game yang berubah menjadi karakter yang memiliki kecerdasan sendiri. Dengan aksinya yang memukau, film ini dikemas dengan cerita yang gak monoton. Oke, nggak usah banyak omong di awal, langsung aja kita ke alurnya. Diawali dengan seorang pria yang terjun bebas dari pesawat di atas kota yang bernama Free City dan turun tepat di dalam mobil yang terdapat seorang wanita. Mereka langsung tancap gas menghindari tembakan dan kejaran dari polisi. Di sini diceritakan orang yang memakai kacamata di kota ini bisa melakukan apapun semau mereka. Sementara itu di sebuah apartemen, seorang pria bernama Guy bangun dari tidurnya dan melakukan aktivitas kesehariannya untuk bersiap-siap berangkat kerja di sebuah bank. Tapi sebelum ke tempat kerja, Guy memesan secangkir kopi, krim, dan gula favoritnya. Di jalan, Guy melihat sebuah sepatu seharga $200 di etalase toko dan ingin membelinya. Tapi setelah mengecek uang di rekeningnya, sisa saldo yang Guy tidak cukup. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya menuju bank tempat ia bekerja bersama temannya yang bernama Budi. Ia adalah seorang satpam di tempat Guy bekerja. Mereka seolah tampak biasa melihat kekacauan yang terjadi di kota tersebut. Sesampainya di bank, Guy langsung melakukan pekerjaannya. Guy di sini merasa ingin punya seorang kekasih seperti orang-orang yang ada di sekitarnya. Tak lama kemudian, muncul segerombolan perampok yang langsung menerobos bank dan hendak mencuri. Dengan santainya, Guy dan Budi tiarap di lantai. Dan di sini Guy membicarakan wanita idamannya. Scan berpindah yang menunjukkan seorang wanita bernama Molotov Girl sedang menemui seorang pria bertopeng di sebuah gang sempit. Molotov sedang bertransaksi dengan pria tersebut. Ia mencari bukti sebuah level rahasia. Pria tersebut kemudian memberikan alamat seseorang yang menyimpan data soal level rahasia. Di sini pria tersebut terus saja menanyakan untuk apa Molotov mencari level rahasia. Karena hal itu, Molotov langsung menembaknya. Kemudian scan kembali ke Guy yang sedang berjalan bersama Budi, melihat Molotov Girl yang sedang berjalan dan bernyanyi. Guy di sini tidak mengalihkan perhatiannya dari si Molotov. Guy berkata ke Budi kalau wanita itu merupakan wanita idamannya dan ingin berkenalan dengannya. Tapi di sini Budi mencegahnya karena wanita tersebut memakai kacamata. Orang yang berkacamata tidak akan berkomunikasi dengan orang yang tidak berkacamata. Meskipun demikian, Guy tetap mengikuti wanita itu. Dan ketika Guy melewati sebuah rel kereta, tiba-tiba ada kereta yang lewat dan langsung menabraknya. Ternyata Molotov Girl cuma sebuah karakter dalam sebuah game bernama Free City yang dimainkan oleh seorang wanita bernama Millie. Setelah logout, Millie melihat iklan game Free City 2 yang akan segera rilis. Kemudian Millie diusir dari kafe tempatnya berada saat ini karena sudah terlalu lama berada di situ. Keesokannya, Guy kembali terbangun dari tempat tidur dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Saat Guy ingin memesan kopi, ia merasa ingin memesan kopi yang beda dari biasanya. Di sini Guy mencoba memesan cappuccino. Hal itu membuat semua orang yang berada di sana memandangi Guy dengan tatapan yang merasa aneh. Dan pada akhirnya, Guy memesan kopi krim gula seperti biasanya. Di dalam bank, kembali terjadi perampokan. Guy dan Budi pun tiarap seperti biasa. Tapi kali ini, Guy melihat Molotov di seberang jalan. Guy yang ingin mengejarnya dicegah oleh Budi. Tapi di sini Guy membulatkan tekadnya. Ia menghampiri perampok tadi dan berniat meminjam kacamatanya. Karakter perampok yang dimainkan oleh seorang gadis itu kemudian memukuli Guy. Karena wanita idamannya semakin menjauh, Guy langsung balik melawan dan tidak sengaja menembak perampok tersebut dan mendapatkan kacamatanya. Lalu Guy keluar dari bank dan langsung memakai kacamata tersebut. Dan saat itu situasi di sekitarnya langsung berubah. Muncul hal-hal aneh di sekitarnya dan ketika Guy melihat sebuah kotak medis, ia menyentuhnya dan seketika itu, luka yang ada di tubuhnya kembali pulih. Guy melihat sebuah karakter yang jatuh dan tewas. Kemudian muncul uang dari karakter itu.
Ia pun meraihnya dan seketika itu saldo di rekeningnya bertambah. Scan berpindah di dalam sebuah gedung kantor pembuat game Free City yang bernama Tsunami. Dua orang programmer bernama Case dan Muser kebingungan karena NPC di dalam sebuah game membunuh karakter player asli. Mereka tidak percaya kalau itu karakter NPC dan mengira Guy adalah seorang karakter yang dimainkan oleh seorang hacker. Untuk memastikannya, mereka berdua memutuskan untuk bermain game dan mencari player Guy tersebut. Kembali ke dalam game, Guy di sini membeli sepatu biru impiannya. Saat memakai kacamata, ia melihat pintu di seberang rel kereta. Kemudian muncul mobil yang di dalamnya terdapat karakter yang dimainkan Case dan Musher tadi. Mereka memanggil Guy dan ingin menangkapnya. Di sini Guy pun bingung. Musher menyuruhnya melepaskan skin yang mirip NPC tersebut karena dapat merusak game. Guy pun semakin bingung dan tidak maksud apa yang mereka bicarakan. Karena kesal, Case menembaki Guy dan mencoba menghindar. Ia berlari dan masuk ke dalam sebuah gedung. Lalu Guy melihat sepatunya yang bereaksi. Guy pun melompat tinggi ke atas. Musher kemudian memprogram gedung tersebut sesuai keinginannya. Sementara itu Guy melihat sepatunya tidak mampu melompat lagi. Ia kemudian melihat tanda exit dan berlari menuju tanda itu sambil melewati beberapa item dan langsung terjun dari atas gedung. Ia melihat sebuah item dan langsung memakainya dan muncullah pelindung yang menyelamatkannya. Saat sudah di bawah, tiba-tiba muncul mobil polisi dan langsung menabraknya. Kemudian Case dan Musher logout dari game. Mereka masih penasaran siapa sosok di balik karakter tersebut. Karena setelah Guy mati, di dalam data jumlah player yang online masih tetap sama. Di sini Musher menganggap kalau itu hanyalah sebuah bug biasa. Di sebuah acara TV memperlihatkan Case dan Millie sedang diwawancarai. Dan ternyata mereka berdua dulu pernah bekerja sama mengembangkan sebuah game bernama Life Itself, di mana karakter di dalam game tersebut bisa berinteraksi dan berevolusi seiring berjalannya waktu. Karena mereka menanamkan kecerdasan buatan di dalam setiap karakter. Ketika Case pulang dari kerja, ia dikejutkan Millie yang ada di rumahnya dan mengejek Case yang tadinya seorang jenius yang bisa menciptakan game, kini harus bekerja sebagai seorang programmer biasa. Di sini Millie bilang kalau atasan Case yang bernama Anton mencuri karya mereka berdua. Case terus membela diri dengan menyebut kalau Anton membeli game mereka. Lalu Millie di sini bilang kalau Anton mencuri game mereka untuk dijadikan dasar program game Free City. Case tidak mempercayai Millie karena tidak ada buktinya. Anton berbohong agar tidak memberi mereka berdua royalti. Millie berniat mengajak Case untuk membantunya. Namun di sini Case malah menyuruh Millie untuk pergi. Kembali ke dalam game Free City, Guy terbangun. Tapi di sini Guy tidak menjalani aktivitas seperti biasanya. Dia memakai kaos dan beranjak pergi. Di sisi lain, Millie kembali login ke game Free City dan langsung pergi ke alamat di mana bukti kebohongan Anton disimpan. Di game, Millie mengawasi rumah seorang player yang berhasil membongkar level rahasia yang ia incar. Dan tiba-tiba muncul Guy yang membuat Millie terkejut. Ternyata Guy dari tadi mengikuti Millie. Dan di sini mereka ketahuan oleh penjaga dan langsung menembaki mereka. Millie pun membuka portal untuk kabur dan juga mengajak Guy ke markas miliknya. Guy terpukau dengan kendaraan dan senjata yang dimiliki Millie. Millie bilang Guy harus meningkatkan levelnya sebelum berhubungan dengannya. Millie mempunyai level 195 sedangkan Guy masih di angka 1. Dan di sini Millie menyuruh Guy untuk menaikkan levelnya dengan cara merampok, membunuh player lain atau merebut senjata mereka. Guy merasa bingung karena ia tidak ingin menyakiti orang yang bersalah. Millie merasa heran karena Guy player yang belum pernah melakukan apapun. Kemudian Millie menyarankan Guy untuk jadi seorang pahlawan. Guy dengan tekadnya yang ingin dekat dengan Millie, berusaha menaikkan levelnya. Di kota, Guy melihat para player saling menyerang. Ketika Guy ingin mencoba menyelamatkan seseorang, ia malah tewas tertembak. Setelah hidup kembali, ia mencobanya kembali dan masih saja gagal. Ia pun terus berusaha mencoba untuk jadi pahlawan, hingga levelnya naik dengan pesat, lebih cepat dari semua player yang ada di seluruh dunia. Semua orang penasaran dengan siapa player yang memainkan karakter ini. Seketika, Guy pun jadi karakter idola yang disukai seluruh dunia.
Dan akhirnya ia sudah mencapai level 102. Kemudian scan menunjukkan Millie yang sedang mencoba masuk ke rumah player yang dia incar sebelumnya. Dengan dibantu Case, Millie pun mengambil sebuah data lover rahasia tersebut. Tapi aksinya ketahuan dan langsung ditembaki oleh para penjaga. Di saat Millie terkepung, tiba-tiba datang seorang yang menerobos masuk menggunakan motor. Yang gak lain itu adalah Guy, yang datang untuk menolong Millie. Dan tiba-tiba muncul Carter petarung yang langsung mengepung mereka. Mereka pun bertaruh dengan Carter itu untuk menyelamatkan diri. Lalu Guy mengajak Millie kabur dari tempat itu menggunakan motor.